Menika sampun ditiwancinipun katuran minggah wonten ing panggung. Saking kula kathah kula dungkap anggen kula matur para madewasana yuna agunging pangapunten. Wassalatu akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. اللهم صل على Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin milladhi tanhalu bihil qadum wa tanfariju bil kurahum wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwa'il karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bocah-bocah hadroh tak kandani gue aja pokok kali. Sholawat nariyah itu salah satunya sholawat munajat. Mau munajat sama kabui goblok temen. Hadroh mandek orjenemu nih. Kamu gak usah terlalu bersemangat. Amplopnya nggak jelas.
Baik terima kasih. Tak rapi Pak. Hadratul Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah Madrasah Diniyah Tabi'us Salafiyah TPQ Nurul Huda, Desa Soto Bagus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu warga masyarakat Tulungagung rahimakumullah. Makan jagung, minumnya susu. Hai orang Tulungagung, I love you. Bagaimana saya tidak jatuh cinta? Jelas ada orang tua jilbabnya pink, cantik sih, menjijikkan. Terima kasih Bapak Ibu atas sabarnya. Pertemuan malam hari ini sepanjang jalan tadi hujan, tapi yakinlah hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Bagaimana tidak jatuh hati? Kondisi dingin apa adanya, hujan, kita semuanya masih ikhlas datang di tempat ini tanpa sambat sedikit pun. Ingat, ikhlas itu ciri-cirinya diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Keikhlasan kita ini mudah-mudahan diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar, dengan satu doa dan harapan, semoga yang sakit disembuhkan, semoga yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Para suami juga amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika musibah membuat kita dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi sebaliknya, jika nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Nabi ditanya, Nabi, siapa di antara hamba Allah yang paling besar ujiannya? Nabi menjawab, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian siapa lagi wahai Nabi? Orang-orang semisalnya. Artinya apa? Bahkan seorang nabi pun harus diuji. Sama halnya dengan panitia pengajian malam hari ini, harus diuji. Dengan apa? Minimal dengan air hujan. Makanya saya sering bilang, pengajian itu tujuannya apa? Untuk lebih kenal dengan Allah, untuk pengen dekat dengan Rasulullah. Tapi seberapa banyak panitia pengajian yang gagal? Kenapa? Pengajian pengen dekat dengan Allah, justru kadang-kadang jauh dari Allah. Maka banyak panitia pengajian yang MTS, murtad tanpa sadar. Siapa itu? Bikin pengajian pengen dekat dengan Allah, begitu hujan dia ler udan, panitiane sambat, lo kok malah udan. Wong Gusti Allah kok dipaitu. Akhirnya ada panitia yang ngaruh loro, sowan dukun Samsudin. Nah, Bapak Ibu, saya kasih dalil kemuliaan panitia pengajian. Anda baca surat Yasin. Ini malam Jumat kan ini? Santai dulu Pak. Pengajian ibu-ibu kita muliakan. Nanti habis pengajian kita bantai Pak. Bapak Ibu, kita baca surat Yasin satu ayat. Cangkemnya apa ya?
Bapak ini ki lega beri kemauan menerani itu dengan tindak beri kemauan. Sorry ki, wajahku lebih menarik daripada bokongmu. Serewet cangkemmu. Mau tuh cangkem apa? Kamu merongos ya. Kamu dari Malang? Oke, Rangalam. Rangalam. Ini bapaknya Hadro dari mana? Dari sini saja. Dari tadi matamu lah hijau. Dari tadi. Semoga bapaknya penyanyinya segera berjodoh. Amin. Dengan kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Amin. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'un mursalin. Coba Bapak Ibu Anda perhatikan ayat ini. Ayat ini kabar baik untuk panitia pengajian. Maka malam hari ini yang terlibat di pengajian malam hari ini, apapun sumbangsihmu, hartamu, tenagamu, ilmumu, insya Allah itu adalah sumbangsih terbaik. Amin. Karena kalau ada pengajian memang sumbangannya cukup 3. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah dengan ilmunya, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi mali, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga falyatasaddaq bi quwwati, sedekah dengan tenaganya, rewang. Sumbangannya cuma 3. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Jangan jadi yang keempat. Terus orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet. Enten mboten sing ngoten niku? Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe putih insyaallah luwih parah. Nah, panitia pengajian jenengan persani telah datang dari sudut kota, wajah min aqsal Madinah, telah datang dari sudut kota. Adiknya bendera NU nya jangan ditaruh di bawah seperti itu, diberdirikan saja. Nah, jadi kayak bendera merah putih malah mau geletak gitu, kecok. Jadi bendera merah putih, bendera NU itu nyuwun sewu, kalau mau dipakai digunakan sebaik mungkin, jangan seadanya. Jadi saya kemarin pengajian di Pekalongan, itu ada bendera merah putih dipasang, digeber gini, talinya lepas satu, sama panitia dibiarkan. Ini bagi saya penghinaan merah putih. Jadi kalau harus menggunakan atribut bendera, baik merah putih maupun bendera NU, tolong dengan cara yang baik. Jadi nyuwun sewu, sikapnya hormat. Saya pernah Pak membersamai Habib Lutfi, kita mau datang ke sebuah acara, belum sampai lokasi, panitia sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka saat itu pula kemudian kita langsung berdiri berhenti dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya tersinggung kalau panitia menyanyikan lagu Indonesia Raya malah wirawiri ngalor ngidul, termasuk urusan bendera seperti itu. Makanya saya itu paling nggak berani menggunakan atribut-atribut NU. Bukan saya nggak cinta NU, karena saya super cinta dengan NU. Peci NU saya punya di rumah tapi jarang saya pakai, karena saya khawatir nggak bisa menjaga kehormatan NU. Padahal sekarang semuanya ada NU-nya, peci ada NU-nya, baju ada NU-nya. Yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Bajunya. Dan yang paling kejam itu nyuwun sewu Pak, yang paling saya benci Pak, sarung ada gambarnya NU. Ini bagi saya penghinaan. Coba Anda bayangkan Anda pakai sarung tulisannya NU, ngising sarungnya ra dicopot. Mosok gambare NU kok nyawang silitmu. Loh malah tidak kalau jangan beneran NU dipegang nggak? Dipegang nggak? Jangan ditaruh di bawah. Itu tutupi dengan kayak kicing itu gitu. Itu kan ala
kalangan di Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Telah datang dari sudut kota, wajah min aqsal Madinah rajulun, seorang laki-laki yang dalam beberapa tafsir disebutkan siapa nama laki-laki ini. Namanya Habib bin Musa An-Najjar. Habib Suro bin Musa An-Najjar. Ini profesinya tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib Suro bin Musa An-Najjar ini meninggal dunia, malaikat itu menangis. Biasanya malaikat itu menangis kalau yang meninggal itu orang-orang alim, karena disebutkan mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu sama dengan meninggalnya alam dunia. Maka tanda-tanda hari kiamat itu akan segera hadir di saat banyak orang alim meninggal dunia. Sampai dikatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti dia tergolong orang munafik. Nah, ketika Habib bin Musa An-Najjar ini meninggal dunia, malaikat nangis. Padahal posisinya Habib bin Musa An-Najjar ini bukan kiai, bukan ulama. Apa keistimewaan yang membuat malaikat menangis, alam langit bergemuruh? Ternyata Habib bin Musa An-Najjar ini kebiasaannya adalah mengajak kaumnya untuk pengajian. Begitu ada nabi, ada rasul, dia mengatakan apa? Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ono ulama, ono nabi, ono rasul, ada utusan sedang pengajian. Yuk kita mendengarkan pengajiannya. Berarti apa? Habib bin Musa An-Najjar ini panitia pengajian. Ternyata panitia pengajian itu adalah merupakan satu hal yang luar biasa, sehingga kematiannya membuat langit bergemuruh, malaikat menangis. Maka bapak-bapak panitia pengajian ini harus pede. Apa yang malam hari ini kalian ikhtiarkan, insya Allah mendapatkan ridhonya Allah. Coba gara-gara ikhtiar kalian, orang hadir segini banyak. Kalau seandainya semua orang berdoa untuk panitia pengajian, gak usah semuanya diterima, cukup satu saja, itu akan mendatangkan rahmat Allah. Padahal Anda tahu, orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, tetapi karena rahmat dari Allah. Gak mungkin Pak, orang segini banyak berdoa semua gak ada satupun yang dikabulkan oleh Allah. Gak mungkin. Coba kalau malam hari ini kita berdoa satu saja diterima oleh Allah, mendatangkan rahmatnya Allah. Makanya besok ketua panitia, siapa ketua panitianya? Haji Masruri. Oh, ini mau sih neng kono loh. Umpamanya Haji Masruri gara-gara pengajian malam hari ini, besok satu saat Anda mati dapat rahmatnya Allah. Santai Haji Masruri. Begitu Anda masuk alam kubur, ditanya sama malaikat, Haji Masruri, man rabbuka? Jawaban, kamu nanya. Nah, wis gaya pengajian sampai ini gede dok, udah takoni man rabbuka. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Langsung malaikatnya jawab, meledak. Melu-melu ini gitu. Saya jadi teringat seorang Habib besar dari Jakarta, namanya Habib Mundir Al-Musawwar. Beliau ini yang punya majelis Rasulullah, punya adik namanya Habib Nabil Al-Musawwar. Satu saat beliau membuat majelis sholawat yang hadir 100.000 orang. Tempatnya di mana? Di Monas. Begitu bangganya Habib Mundir, majelis Rasulullah dihadiri ratusan ribu orang, sehingga beliau berpikir ini pasti Rasulullah bangga dengan kita semuanya. Sehingga apa? Malam hari itu tidurnya Habib Mundir bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Wallah, kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, yakin itu Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi tidak bisa diserupai oleh setan, oleh iblis laknatullah alaih. Tapi kalau kamu mimpi ketemu Haji Masruri, bisa jadi itu gerandong.
Tapi kalau mimpi ketemu kanjeng Nabi, wallah itu kanjeng Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad menampakkan kegembiraannya. Makanya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan majelis hari ini membuat bangga Rasulullah. Amin. Amin. Di dalam mimpi itu Habib mundur melihat wajah Rasulullah yang sangat tampan. Karena ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dibanding-bandingkan. Saya mau tanya sama Anda, siapa yang lebih tampan? Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 25% dibandingkan Nabi Muhammad. Perbandingan ketampanan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf ketampanannya hanya 25%. Pertanyaannya, kenapa Nabi yang dikategorikan dinobatkan sebagai Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan, Nabi Yusuf bisa digambarkan, dilukiskan. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Haji Ruri. Kayak Haji Masruri? Oh enggak. Nabi Yusuf itu saking tampannya mau diperkosa sama Siti Zulaiha. Saking tampannya sampai dia mengatakan hada malakun karim, ini bukan manusia tapi malaikat. Banser kayak Nabi Yusuf? Oh enggak, nggak mungkin. Banser kalau diperkosa, orang diperkosa yang mapan kok. Ada ganteng Pak Nabi Yusuf. Tapi yang jelas Nabi Yusuf itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Saya hanya cerita. Persoalannya Nabi Yusuf nggak pakai kacamata. Yang kurang ajar ibu-ibu sini tadi. Saya naik panggung pakai kacamata, buka tongkat, langsung mereka teriak, wow, si buta dari gua hantu. Nabi Muhammad SAW tersenyum. Padahal karakter dari Nabi Muhammad itu apa? Wa kana Nabi SAW ahsanun nasi khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya maupun wujudnya. Maka dikatakan dalam Simtud Duror, khairal bariyah nadroh ilaiha, wajah manusia paling baik dan paling enak wajahnya untuk dipandang adalah Nabi Muhammad. Makanya kalau saya ditanya, Gus Miftah cita-citanya di surga itu apa? Saya cuma dua. Satu pengen melihat kanjeng Nabi, dua pengen melihat Allah. Apakah melihat Allah itu mungkin? Mungkin besok di hari kiamat. Orang berpuasa itu dua yang menyenangkan. Satu, datangnya waktu berbuka. Dua, besok di akhirat ketemu dengan Allah. Tapi bagi orang Tulungagung ada tiga hal yang menyenangkan di dalam berpuasa. Satu, buka puasa. Dua, besok di hari kiamat ketemu dengan Allah. Tiga, mokel. Mokel ini apa ya? Kemarin santri saya tanya begini, Bah, saya mau tanya, kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Goblok kok koyo ngono kok dadak ditakoki. Kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Kenapa orang berpuasa mulutnya bau nih? Ternyata jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Mergo cangkeme ra tau diinget. Mila kowe pengen poso cangkem ora mambu gampang, cangkemmu kulkasem. Orang puasa itu mulutnya bau ya lumrah tahu, namanya metabolisme tubuhnya, perutnya terganggu. Makanya orang puasa itu diminta banyak diam supaya pahalanya tidak hilang. Makanya dikatakan diam itu emas. Makanya bapak-bapak kalau besok hari raya istrinya minta emas gampang, diamlah. Begitu melihat wajahnya kanjeng Nabi tersenyum, Habib Mundir bertanya, wahai Nabi, apa yang membuatmu tersenyum dan bahagia? Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi malam hari ini saya minta sama Allah, moga-moga semua yang hadir bisa bermimpi ketemu dengan kanjeng Nabi. Amin. Siapa yang nggak ingin ketemu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jawab, Mundir, saya ridho dengan apa yang kamu lakukan dan perbuat. Kamu menghadirkan majelis salawat dihadiri ratusan ribu orang. Apa yang paling membuat kamu bahagia wahai Nabi? Panitia pengajian rumah, Mas Ruri rumah, liwon kok itu. Ojo buri-buri blore ini lu. Iki nek padangan ra ketok ning petengan.
Sini Pak Rudi, sini Pak Rudi. Nenek apa tak kayak itu? Oh, kayaknya kalungan ya. Wajib matamu wajib. Urung baru mau mulai wajib. Udah kita doakan Pak Haji Masruri panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Haji Masruri hidup sendiri. Apa yang paling membuat kamu bangga wahai Nabi? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Habib Muntir, sampaikan salam bahagiaku. Habib Muntir batin, iki mesti Kanjeng Nabi paling seneng karo aku. Aku ketua majelis, aku yang mengumpulkan segini orang banyak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Muntir, sampaikan salamku, rasa cintaku, rasa sayangku kepada siapa? Kepada mereka semua yang terlibat dengan acara itu. Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang tenda, pasang tarung. Sampaikan salamku kepada yang pasang umbul-umbul dan bendera. Sampaikan salamku kepada semua orang yang terlibat. Habib Muntir tadinya ngira pasti Rasulullah bangga dengan saya sebagai ketua majelisnya. Ternyata yang dititipi salam oleh Kanjeng Nabi malah panitianya. Mereka yang pasang bendera, pasang umbul-umbul, pasang tenda. Begitu bangun, Habib Muntir mikir, ngerti ngono aku dewe sing masang gendera. Ngerti ngono aku dewe sing masang umbul-umbul. Artinya apa? Seberapapun yang Anda keluarkan untuk pengajian malam hari ini, yakin satu, Anda akan mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, Anda akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Minal ana pengajian ana kota infak dicemplungi sama oke. Ada takon. Lah dompet mono 100.000 50.000, ana kota infak sing mau cemplungke 100.000 apa 1.000? Delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah kemudian pentingnya kita memahami pengajian itu apa. Makanya hari ini kalau ada orang ngomong gaweane pengajian, ini belum ada apa-apanya. Coba kita lihat dalam kitab Wasiatul Mustafa, supaya ibu-ibu lebih semangat untuk memasukkan anaknya ke apa jenengmu dinyamu ini? Tabi'us salafiyah, mengikuti orang-orang salafiyah terdahulu. Amin. Coba kita lihat dalam kitab Wasiatul Mustafa, kenapa kok kita perlu ketemu kiai? Dan kita beruntung ikut organisasi masyarakat terbesar di dunia namanya Nahdlatul Ulama. Bapak NU, Ibu Muslimat, Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan bodong gawa rahmat. Waduh kan yo pas satu dia berikan nomor rahmat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan bodong gawa ngeyel berkah. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah jatuhkan titik sorry, kamu jangan membuat aku malu dong. Sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Jelas. Bapak semangat.
Mola dolaran kawat gigi wae. Bapak ya orang sing kawat gigi, mangan lemper kaprot sakulite. Kemarin saya mau berangkat ke sini, bujuku ngekon kok, bah saya mau pasang kawat gigi, rentok, biar halus kok, rentok. Bujuku masang kawat gigi bayang tak cipok nyantol cangkem. Anda saja kami yang merasa merongos, ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Apa? Gisel matamu, gisel roto. Oh itu dikawati, pantesan kawat jemur di pondokku hilang terus. Dan aja merongos saya. Padahal ada peribahasanya, merongosong berbunyi nyaring. Apa? Oh stiker. Kamu nanya. Ngomong saya, kamu nanya iya kok canggung malaikat ya. Begitu digebuk, dilalang gelundung, malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Pengajian hatre kudak lutut, karena dipasang ini panas banget. Boyo duret kira untuk rene, malah tinggal mbak dewi. Untuk rene cok, rene loh. Malah tinggongi pasi, mbak. Saya kira apa viral ya Leo. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Ya Allah viral. Nyanyi salah view viral Pak Mas Rudi. Begitu sulit, lupakan silit viral. Singapura, terus ke Siri. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh aku rojo podo congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh makmur raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala Rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Niki pesenin Mbah Hamid Kajuran. Mbah Hamid itu sing kondang ana loro. Siji Mbah Hamid Pasuruan, loro Mbah Hamid Kajuran. Niki kabeh waline Gusti Allah. Nah, awal ini aku beruntung teng NU. Mergo kathah wali-waline Gusti Allah. Termasuk di atas panggung ini banyak wali. Tapi lak wali niku ora wedi kali napa mawon, lak wali ning dhuwur panggung niki rata tau wedi bayar SPP. Wali murid. Niki pesene Mbah Hamid, napa wae kudu ngaji melu tabu salafiyah salah satunya. Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ina awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ina awan bengi do sulaya. Salatullah salamullah dengan kula aturi pirsa niki jarang kula atur nggih. Napa pondhoke Gus Miftah namine ora aji.
Ora aji niku cara bahasa Inggrisnya apa? Not value. Tidak ada nilai. Orang apa-apa nih. Mila mbiyen ana ngarani kula dasar Miftah Gus telek. Aku malah seneng hurra kok. Telek ki sekti. Buktine apa? Enggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Ora ono. Waduh ono telek. Sing lucu Pak Mas Ruri, kita telek malah diambut. Telek koyo. Kula ora lucu. Telek malah diambut. Apa? Lincong. Lencong. Ya, tak takon cilik-cilik iki telek pitik jenenge apa? Lencong. Lencong. Telek wedhus jenenge apa? Rente. Telek sapi jenenge sapa? Letong. Presiden Zimbabwe jenenge sapa? Ora ngerti wong utekmu kebak telek. Takoni lencong, takoni telek ngerti, takoni presiden ora ngerti. Utekmu kebak telek. Lho ambu wong Jawa niku lho, Pak. Wong Jawa niku padha-padha teleke mawon jenenge beda. Kaya kula wadalu kula matur to. Wong Jawa niku mburine gawe aran il kabeh iki sapa? Dengan jawab. Tuku sithik jenenge nempel. Nyolong sithik jenenge nempel. Bayar sithik jenenge nempel. Pecah sithik jenenge nempel. Kurang sithik jenenge gompel. Sedekah sithik jenenge gatel. Mangan sithik jenenge nitil. Nyenggol sithik jenenge jawel. Nemplek sithik jenenge kantil. Nakal sithik jenenge metakil. Anak paling cilik jenenge ragil. Ora ganop jenenge ganjil. Tinggo mlaku jenenge sikil. Lara mata jenenge timbil. Regete irung jenenge openg. Jawa iki napa to? Kosakata ngono kuwi bahasa Arab apa kalau ono? Mangan ki bahasa Arab langsung siji to. Akala yakulu kul mangan. Coba bahasa Jawa nih. Ono pira Pak Mas Rudi? Cangkem urung-urung badok urung. Sabar bro, urung badok. Ya alon-alon dahar. Nedo. Maem mangan madang nguntal badok gaglak nyekek nutul nyosor mentong apa meneh nyakot mokel dan nyun sewu penggunaannya juga beda-beda. Sinet menika Pak Haji Mas Rudi kelawan panitia lan paroke nembe napa dar sapa kae banser nedo sapa kae tukang son badok ya beda-beda. Lah kula kali bojo kula niku soalnya kula biasa basa. Kula ora tau kali bojo kula ora basa. Kula bojo kula kali niku. Mila kula romantis. Kula malam Jumat tak mulai, tapi malam ini saya nggak pulang. Kalau pulang ketemu istri saya masuk kamar. Kula maturi basa, Pak. Bunda, napa krotone pun siap. Krotone ku napa, Bah? Pakan manuk. Mungkin Pak Mas Rudi kundur malam Jumat. Mila mengke kula matur Pak Haji Mas Rudi kundur ketemu bojone langsung bunga sing banter. Bu, kroto. Malah Haji Mas Rudi mulai bojone wis turu. Langsung nyanyi lagu di Gus Miftah sing anyar. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Terus ibu-ibu bahasa nggih. Kula atur nggih, napa kok pondoke Gus Miftah niku arane ora aji. Masjide jenenge Al Bejaji. Wong lak senengane saiki kok ngomong kudu bahasa Arab tok. Wah, contone wong soto apa iki? Soto bagus. Oh, sioto bagus. Sing jenenge sioto wonge sing ndi?
Jenenge Siyata bagus, Siyata niki sing ndi? Apa ora si Mas Ruri bagus? Kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Mas Ruri, tolong pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Ibu mau pada ibu kumis semua. Oh, keroto matane keroto masih giling-giling. Rono-rono kae kok. Nopo kok ora aji masjide Alam Bejaji. Alam Bejaji itu bahasa Arab, bahasa Jawa. Aslinya Bejaji tak tambahi al. Lho saya kok ngomong kok Arab. Yo Arab ya apik. Tapi kalau sering kondo, saampu-ampu wong Arab kalah ampuh kalau wong Jawa. Buktine apa? Kathah wong Jawa jenenge Arab, ora ana wong Arab jenenge Jawa. Wong Jawa jenenge Mas Ruri. Wah. Awakmu ngerti Mas Ruri katine apa Pak Haji? Masrur, surur, bahagia, milo guyang guyu kan. Jadi kalau mikir ki amplopnya kepiye. Rasa mau pikir Ji. Santai mawon Ji. Aku cakir ini ngerti aku. Aku sih ngerti tak kocok. Gue mungkin mau jalur kota infak tuh. Alah rasa makorene aku sih ngerti yo. Lah tenan. Assalamualaikum nyuwun tulung kota infak lah ketok. Begitu gemara aku ndelok raimu supaya kota infak. Sudah standby mohon dikondisikan matur sembah nyuwun. Pertanyaanku iki siji, kowe kira ini ngundang aku kon tausiah apa kon ngemis? Sabar. Oh, dawuh Pak Kiai Mas Ruri. Nggih Kiai sendiri dawuh. Pak Mas Ruri sarungnya ya Allah, gajah duduk subhanallah. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Saya sabar, mungkin nerangke ora ajuk kok njaluk dhuwit. Sopo cah kuwi jenenge? Ini sopo jenenge? Frida. Pepi, oh Pepi. Wetenge aja gede-gede, Pep. Lah wong lanang ki wetenge gede biasane manuke cilik. Balik kok iyo. Lah wong lanang wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke Ini mengasihan opo. sepil matamu sepil. Oh ini gede berarti. Lah wetenge telu wipis kok gede berarti iki. Jenengan iku dareng kata napa di Dewa? Kok awake cilik ngoten. Oh kata. Kak sinten namine? Pak Sunar Samsuri. Mangane kata tetep guru, dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Sunar Samsuri. Padangnya cilik, manune cilik. Iku judulnya yang manuk. Kan mau kula matur, wong urip ning alam donya niku mung sedelo. Sedelone sepinten Kanjeng Nabi dawuh, akmaru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pak Samsuri yuswane pinten? 67. Wah, telung tahun meneh berarti. Lah 70 tahun. Loh, Kanjeng Nabi 63 loh, Pak Samsuri udah 67 loh. Keren tuh orang mati-mati. Bonus bisa nang Pak Samsuri ya, bonusnya 4 tahun. Umang teh Kanjeng Nabi itu umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Umpama lebih dari itu ya bonus. Kan rata-rata orang butuh kabeh. Lah Pak Mas Ruri pinten? Wallahu alam, wallahu gayane. Takon umure wallahu alam. Aku niate golek rondo. Lah kurang malaikat lho. Lah Pak Mas Ruri pengen panjang umur gampang. Dadi wong budek. Ora bakal mati. Soalnya nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Mas Ruri, lah Mbah Hamid itu dawuh ngoten. Wong urip ning alam donya niku mung sedelo antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan cilik mati oke.
Tapi santai mawon Pak Samsuri. Senajan to jenengan luwih tuwa tinimbang Gus Miftah. Gus Miftah luwih enom tinimbang Pak Kiai Samsuri, nyuwun sewu. Mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa. Mila senajan Pak Samsuri tuwa tinimbang Gus Miftah, bisa jadi yang mati Pak Samsuri dulu. Bisa jadi. Lurai sing dilurai. Lagi itu ya Pak Dewa itu sering itu. Iki lurah. Lurai NU cinta banget ya. Terusane NU, nunut urip. Siapa bagus ngundang Palu, ngundang Gus Miftah. Palu Rai lumayan gagah langsung kayak ini. Oke, diterus ki. Ono gajah adus ning beli najan gagah manuke. Enggak manuk bohongan. Sepi. Nah, sifatnya menungso niku napa Pak Lurah? Bapak Ibu, ternyata miturut Mbah Hamid Kajuran, sifatnya menungso niku napa papat? Bodho, asor, apes, ino. Mila napa kok awake dhewe kudu ngaji? Napa alasannya pondok kula jenenge ora aji? Karena manusia itu sifatnya bodoh. Mila rasa sok pemintar. Makanya disebutkan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar itu diakibatkan karena orang pintar yang keblinger, keminter orang, dan lebih bosok lagi siapa? Orang bodoh yang menyesatkan. Milo ojo sok ngomongso ngaku pinter. Menungso itu semakin banyak tahu berarti merasa semakin bodoh. Milo nopo bedone ilmu kehidupan sama ilmu sekolah. Kalau orang sekolah belajar dulu baru diuji, kalau dalam kehidupan diuji dulu baru mendapat pelajaran. Bedone niku. Lah bocah sekolah cilik-cilik ini gile, kowe belajar dhisik baru diuji. Lah awake dhewe urip kasunyatan kados kula jenengan niki diuji dhisik baru mendapat pelajaran. Mila Pak Lurah kok diuji mesti untuk pelajaran. Napa ujiane Pak Lurah? Reko-reko melu demo ning Jakarta. Minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya untuk menghindari konflik horizontal sesama warga. Padahal jabatan lurah niku wis 6 tahun peng telu berarti 18 tahun. Dadak reko-reko minta perpanjangan. Nopo sebabnya? Bukan menghindari konflik antar warga, tapi nopo njaluk perpanjangan mergo modale urung bali. Wis ta lurah tak dongake dadi peng telu 18 tahun. Amin. Rasane kono kok perpanjangan. Jorane lurah gajine titik, ini kok pengen terus. Boleh bareng matamu. Sakit lurah. Saya itu tidak neko-neko meneh, jaluk tambahan dana desa dari 1 miliar menjadi 10 miliar. Halalan juk ngopo, wong 1 miliar oke lurah dicekel polisi mergo nguntal dana desa. Apa meneh nganti 10 miliar. Dongake muga-muga lurahnya selamat. Amin. Ojo maneman kok korupsi bambu nganggo. Lurahe pakai mung sasaran kok. Ono BLT sing disalahke lurahe. Bener, Pak. Oh, ora. Lah iki padha sing bosok ya wargane. Buktine apa BLT untuk orang miskin. Hele wong siapa bagus sing sugih ya ngaku miskin. Sing duwe mobil ya ngaku miskin. Wonge ya teko. Ya melu gunu. Cetoy jilbabe ijo iki gitu. Repot dadi lurah kok. Pak Lurah rasa demo-demo meneh. Sin. Dongake Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat dar pengajian. Menungso niku bodoh. Mila dawuh Al-Qur'an apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sangatlah sedikit. Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Ali itu sahabatnya Kanjeng Nabi yang paling pinter, sampai Kanjeng Nabi dawuh, ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha, aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Mergo saking pinternya Sayyidina Ali. Coba anda lihat Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali karramallahu wajhah. Ada banyak alasan. Satu, Sayyidina Ali pemuda yang masuk Islam pertama kali, Allah memuliakan wajahnya. Kemudian yang kedua apa? Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali melihat kemaluannya. Ngunjuh mawon Pak Lurah, Sayyidina Ali mboten mirsani kemaluannya. Merem. Jojo lho, napa alit iki lho. Sayyidina Ali kok napa alit iki lho. Suwantet lho Pak Lurah. Sayyidina Ali kok napa alit iki lho. Lurahmu iki lho, Lur. Orang delok yo ora kok mergo cilik kaya namu malu. Tapi mergo Allah njaga wajahe kalih paningale Sayyidina Ali. Ya kuwi bedane Sayyidina Ali karo Pak Lurah. Lurahmu jenenge sapa ta? Sutresno. Ya kuwi bedane Sayyidina Ali karo Sutresno. Lah Sayyidina Ali kencing tidak pernah melihat kemaluannya. Lah Pak Sutresno nguyuh malah dinyulo-uloan. Kurang ajar apa cilik. Stres. Nyuwun sewu. Miturut Sayyidina Ali iki kula contohke. Miturut Sayyidina Ali, berapa ilmu yang Allah berikan kepada manusia? Sak pinter-pintere manusia kados napa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sayyidina Ali mengatakan, seberapa sedikit ilmunya manusia itu. Ilmunya manusia itu dibandingkan ilmunya Allah, nyuwun sewu. Ketika kamu mencelupkan jarimu ke air di lautan, kemudian kamu angkat, hanya ada satu tetes. Inilah perbandingan ilmumu dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah lebih luas dibandingkan lautan. Kalau kemudian hutan seluruh dunia dijadikan pensil untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan pernah cukup. Sementara ilmunya menungso namun saat ini tok, saat tetes tok. Mila menungso pinter ki bodoh. Lah, mergo bodoh napa? Dikatakan kun aliman, jadilah orang yang alim. Lah kowe ora iso dadi wong alim wong pinter, jadilah yang kedua. Au muta'aliman, orang yang belajar berusaha menjadi orang alim. Mila sekolah sing tenanan. Kamu harus yakin dengan masa depan. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Rumah nasi rumahnya kayak Kipli, rumah. Ya apa lah kan? Kipli kok kemelinti gitu. Ayo anak-anak ini, pengennya jadi apa besok? Kamu pengen jadi apa kamu? Pak Nuri. Maling itu piye? Maling. Jangan wong kene iki lho. Dia pengen dadi apa maling iki lho. Ojo, mbok copet wae. Pengen jadi apa kamu? Polisi. Ya, muga-muga di polisi sing apik. Ojo kaya Sambo. Halo, polisi keren, polisi melu ngaji, apik. Milo pangkat cilik apa-apa, saya yang penting selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Kamu yang tengah pengen jadi apa? Maling menang. Kamu yang jadi apa kamu? Maling. Lah iki kene. Iki didikane Sutresno iki kepikir iki. Mau iso wargane tidak dimaling gitu. Oh maling ilmu. Saya ulangi, gue pengen jadi apa? Jadimu tenanan. Yai. Kayak polisi. Berarti ini ya wis apa? Kayak polisi ki maling bisa nyekel kowe kae muter. Sing tengah pengen jadi apa? Yai. Tentara. Yo kuwi tentara. Dandane sing apik fisike. Nekek iki.
Dan rungokno nak buahmu lho. Pengen jadi tentara pengen nangkep kancane gitu. Kamu sini yang pengen jadi tentara. Tak jedei iso tak kayak duit. Kowe kan. Ya sini tak kasih uang, tak kasih uang. Tak kasih uang. Berdiri. Pinjam mic-nya. Yang ada kabelnya, mic yang ada kabelnya. Boleh. Sini. Tak kayak duit kok malah minggat. Tentara kok wedi. Kamu tahu bedanya Gus Miftah sama Pak Lurah Sutrisno? Perbedaannya seperti dua mic ini. Kalau Gus Miftah seperti mic yang putih tegak berdiri. Pak Sutrisno kayak mic ini. Tegak mic-nya. Namanya siapa? Tinggo. Malah ini ngomong. Ini sopo. Terus ngomong apa kamu ya Allah. Muhammad Abdullah Zaini. Zaini, kamu umur berapa? Pakai mic. 11. 11. Nenek apa kayak gitu malah minggat. Bisa sama Quran belum? Sakit. Cita-cita mungkin tidak mau? Yai. Ahli Quran. Mau ke tentara, saya ke ahli Quran. Ini siapa kok? Tentara saya ahli Quran. Lah kowe pengen jadi tentara tak kandani. Rene apa? Untung sing apik. Soalnya ini santri kula niku ditolak dari tentara gara-gara untune elek. Jadi dan bapak mingkem ki ngopo? Aku kira ngomong kowe merongos. Aku mau cerita, santri kula niki ditolak dari tentara gara-gara untune elek. Lah, jane ngakoni. Tentara, ngopo santriku ditolak dari tentara? Ngapunten Kiai, santrine untune elek. Akhirnya kula jenengan kira ra jujur, ra fair. Mosok gara-gara untune elek tak tampa dari tentara. Jenengan kudu paham, tentara niku tugasnya perang. Perang niku tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Ya coba tentara ahli Quran. Kula iso apal Pancasila tak kayak duit 200.000. Apal Pancasila. Baca. Siap budak. Sampai bak. Orangnya kelima anu baik. Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu jenenge sapa? Ahmad Zubaidi. Ahmad Zubaidi. Ahmad Zubaidi wonge sing ndi? Zubaidi anakmu ki lho, Zub. Mbokmu jenenge sapa? Imrati Zubaidi lho. Sing lanang Zubaidi sing udah Zubaidah ki apik banget iki. Perangan iki. Sing galak bapakmu apa mbokmu? Bener Pak Lurah. Ini sak nggonku sing galak encen wong wedok. Lo macam-macam karo mbokmu. Ora andani. Oh, piye? Sandalnya. Oh, mbokmu tak susah dalam melayang. Kira-kira esok bapakmu karo mbokmu matine di sini. Minggu teko mati teh. Bisa bapakmu. Soalnya bapakmu stres mikir ke bojomu ngene. Wes, Pancasila. Pancasila. Ayo. Siji. Ulangi. Cara ini mau ketemu. Di sini foto ini. Pancasila. Kasih banget mau pakai. Pancasila. Keroke. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Zub, anakmu itu Zub. Kemudian bapaknya gawe kalau cekengesan. Tiga. Tiga.
Persatuan Indonesia. Persatuan. Terus. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin lima. 5. Wow, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untukmu gitu. Kalau tak ngasih uang 200.000 untuk apa? Pakai mic Jawa. Gopap. Apa itu gopap? Oh, top up. Lama gitu gua apa? Sholat tak ajar nggak sholat. Itu apa? Oh, sembarang. Apa? ML lagi apa? FF. Oh, Free Fire. Terus saduran gua. Anu ae 200.000 gimana keruntu. Ya, karena sekolahnya tentara. Ya, ini omah di TV apa ora? Di TV ora di Jawa? Di TV apa ora? Ini omah di TV apa ora? Tentu kok dhewe kaya belakang. 200.000. Ya, bener ya. Salim. Tapi kandane dari tentara untune sing kami malah. Menungso sifatnya bodoh. Nomor loro asor. Lah asor iki kepiye? Ayo Quran pakai siap-siap. Selawatan dhisik ele. Minangkani panyuwunipun panitia kota infak. Ayo siap-siap juga duwite. Ayo panitiane mubeng. Kuwi mau sapa jenenge kamu? Pepi, siap-siap Pep. Ayo Duk selawatan Duk. Mangan aja jangan. Ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus dia mau sholatnya Gus Betai, tinggal pisau ya. Ojo siro banget gonmu bunga ning alam donya malaikat juru mati lirane marang siro malaikat juru mati lirane marang siro salatullah sama bulan siji Rasulillah salamullah salamullah ala yasin habibillah salamullah salamullah ala yasin habibillah Rasulillah
Ngajani terus sama rambung sampai pagi. Aku tahu kenapa kamu mau sampai pagi. Kamu yang tadi cita-cita jadi maling tahu. Jadi mereka ngaji kamu maling dah. Tidak tahu nih maling, mesti di dia Sutresno gitu. Tres. Nomor loro, nomor siji sifatnya menungso niku bodoh. Mila nyuwun sewu. Kewajiban lawan bodoh niku napa Pak? Ta'alam, belajar sira. Fa innal ilma, mongko setuhune ilmu iku zainun li ahlihi, dadi pepaese marang ahline ilmu. Mila nyuwun sewu, wong rupane elek kaya ngopo lak duwe ilmu niku ketok kamulyane. Maka dikatakan qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa to padha wong sing duwe ilmu karo sing ora duwe ilmu. Saiki dijawab Bapak Setio Bagus. Siapa bagus? Lah ana wong goblok salat karo wong alim turu. Kira-kira sing digodha setan goblok salat napa alim turu? Alim turu. Sing digodha ternyata wong sing ngalim turu. Soalnya apa? Salate wong goblok niku ora usah digodha wis salah dhewe. Sing digodha setan sing alim turu aja nganti tangi bener ke salate wong goblok. Iya. Mila nyuwun sewu. Ini harus menjadi motivasi. Pinter niku ora wajib. Alim niku ora wajib, wajibe niku belajar. Soal alim apa ora ki kabeh wis duwe pesten dhewe. Berusaha mawon. Nah, sehingga nyuwun sewu, jangan sampai kemudian murkanya Allah itu kepada kita gara-gara gelem belajar. Lah, belajari masyarakat niku Pak Masruri, Pak Lurah, yo carane ngene iki, lakon nyantri ning pondok wis ora bakal telaten. Mila carane piye? Jamaah digawe seneng. Soalnya napa? Wau kula matur wonten kitab Wasiatul Mustofa. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Napa kok jenengan kudu melu ngaji? Jawaban iki.
idza mado alal mar'i arba'una sobahan, ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama, kok selama 40 hari itu dia tidak pernah ketemu kiai sama sekali, qasat qalbuhu, maka hatinya menjadi keras, wajah saru alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Mila nyuwun sewu, lak 40 dino jenengan ra ketemu kalau kira melu ngaji, atine atos. Mila bapak-bapak duwe bojo atine atos, jangan-jangan bojomu ora tau ngaji. Hebate Kiai Jawa mbiyen nyuwun sewu. Kiai Jawa mbiyen iku lak gawe pengajian biasanya gawe rutinan selapan dino pisan. Kaya mbiyen kula teng pondok niku lapanan saben malam Minggu Pahing. Nopo kiai-kiai Jawa niku lak gawe pengajian lapanan. Lapanan itu pirang dino, Bu? 36. 5 apa 6? Nopo kok 35 36 hari digawe lapanan? Supaya jangan sampai lebih dari 40 hari wis ketemu meneh karo kiai. Mila nyuwun sewu. Kok duwe anak atine atos. Jangan-jangan mbokne dhewe ya ora gelem ngaji. Aja masalahke anakmu tok. Anakku lak kon mangkat ning Tabius Salafiyah kok angel men. Mungkin wong tua ya kurang tirakate, kurang sowan kiai. Lak mira wong tua mbiyen iku lak ketemu kiai nggo banyu putih, Pak Kiai mangdongake kagem anak kula. Saiki mboten Pak Mas Ruri, lak tindak nggen kula ora njaluk donga, ora njaluk barokah doa tapi njaluk barokah selfie. Wes foto dulu. Sakit tipe jungkel ya. Mereka itu sama. Kelapa jatuh. Nah, mila nyuwun sewu ibu-ibu sing dalu menika teng mriki. Jenengan niate ngeten mawon. Ya Allah, kula niki ngaji, kula niati tirakat. Umpama kula ora pikantuk kamulyane mergo tirakat kula nyuwun dumateng panjenengan Gusti, muga-muga anak putu kula pikantuk kamulyan mergo tirakat kula. Amin. Amin. Niku Pak Lurah, napa kok kula niku sregep poso? Kaya dina niki wae kula sowan niki bar buka. Kula niku poso ndawut, sedina poso, sedina mboten. Kula niate mung siji. Kula iki percaya, kula sakniki kok dianggap mulya niku mergo tirakate mbah kula. Lah kula pengen anak putu kula mulya, kula sakniki kudu tirakat. Lah kula sakniki pun dianggap mulya, napa kula tirakat? Kula pengen anakku, santriku, jamaahku wabeh pikantuk kamulyan termasuk jenengan kabeh. Soalnya kula percaya ora ana mulyane anak kecuali tirakate wong tuwa. Mulyane anak mergo tirakate wong tuwa. Kaya Pak Lurah Sutrisno dadi lurah. Apa mergo dhek hebat? Ora. Kata wong hebat ora dadi lurah. Napa kok iso? Mesti mbah mbiyen yo gelem tirakat. Mila kok saiki Sutris sak gelem tirakat, yo anakmu modele ngene iki, Mang. Lah tirakat itu bentuknya macam-macam Pak Tris. Ana poso kaya kula, sregep kula dari 2016 kula niku poso ndawut, sedina poso sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan aku yo ndawut. Meluno matamu ora. Lamu keling info. Lah mulyane anak niku mergo tirakate wong tuwa. Mila ibu-ibu tadi diniati mawon Bu, ya Allah.